bersama sambil ngobrolin Citarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Citarum, wargi Jabar, Sampurasun. Gimana kabarnya hari ini? Walaupun akhir tahun nih, semangat untuk pilah sampahnya mulai mengendor atau gimana, jangan sampai kendor tentunya ya. Nah sahabat Citarum, sekarang Sani sedang ada di Bening Saguling Foundation. Kita akan ngobrol langsung dengan narasumber yang luar biasa tentunya, Pak Indra Darmawan sebagai founder. Assalamualaikum ya. Bapak. Waalaikumsalam. Kumaha damang Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Pak, buat sahabat Citarum atau wargi Jabar yang belum tahu nih Pak tentang Bening Saguling, boleh ceritakan seperti apa sih Pak? Ya baik, Bening Saguling Foundation ini adalah sebuah NGO atau yayasan yang memang kita fokus terkait dengan masalah isu lingkungan dan pemberdayaan masyarakat khususnya di Sungai Citarum. Ya kira di sini banyak beberapa program yang terkait dengan pelestarian Sungai Citarum. Ada yang namanya program plastik kredit, Citarum Repair, ada juga kerajinan eceng gondok, sekolah anak Citarum, sekolah berbayar sampah dan sebagainya. Itu yang kita kembangkan di sini. Berarti programnya luar biasa banyak ya Pak ya? Ya, luar biasa banyak. Saya sempat baca juga nih Pak, bahwa salah satu harapan dari Bening Saguling itu sebagai rehabilitasi, restorasi, konservasi wilayah Sungai Citarum. Ya. Kenapa Citarum nih Pak? Apakah memang Bapak karena tinggal daerah sini atau saking cintanya sama sungai terpanjang Jawa Barat gitu? Yang pertama bahwa saya memang hadir atau lahir di sekitar Sungai Citarum. Sungai Citarum bagi saya adalah tempat bermain dulu waktu kecil. Tempat main ya? Saya selalu bermain di Citarum, saya ngambil ikan, saya suka berenang di Sungai Citarum, saya suka berlari-lari di antara batu-batuan di Sungai Citarum. Dan Sungai Citarum kan merupakan sungai terpanjang di Jawa Barat, ya, kurang lebih 297 km yang membentang dari Kabupaten Bandung sampai ke Bekasi. Ini adalah aset luar biasa Jawa Barat dan punya peran yang sangat vital bagi kehidupan warga Jawa Barat khususnya juga bagi Indonesia pada umumnya. Gitu. Berarti memang karena Bapak tuh lahir dan tinggal langsung di sekitar Citarum betul, ya Pak ya? Betul. Nah ketika itu waktu Bapak masih main di sungai begitu dan terjadilah tercemar begitu. Bagaimana sih Pak perasaannya sebagai asli masyarakat di sini gitu? Tercemarnya itu sekitar tahun 90-an lah ya. Kalau waktu kecil masih indah, masih bersih gitu. Ya saya merasa ketika sudah tercemar di situ ada banyak perubahan ya. Dulu kita tidak mengenal adanya sampah, sekarang sampah luar biasa banyak. Dulu kita tidak mengenal adanya eceng gondok di Sungai Citarum, sekarang ada di Sungai Citarum. Nah oleh sebab itu saya tergerak bagaimana ingin melestarikan Sungai Citarum, mengembalikan kembali Sungai Citarum yang asalnya dulunya indah menjadi indah kembali gitu, seperti itu. Mulai tahun berapa nih Pak ada tergerak rasa untuk melestarikan Citarum? Saya mulai tahun 2000 ya, saya lulus dari kuliah tahun 99, di tahun 2000 saya pulang ke sini, saya melihat ada perubahan yang signifikan dari Sungai Citarum. Baik itu dari kondisi lingkungannya maupun juga dari sosial ekonomi masyarakat yang berdiam atau bermukim di sekitar Sungai Citarum. Nah dari situ kita berpikir ini kita ingin coba melestarikan sungai itu harus melibatkan masyarakat. Nah makanya kita konsepnya di Bening Saguling Foundation itu melestarikan berbasis pemberdayaan masyarakat. Gitu. Ya, karena kita tidak mungkin itu bisa ada keberlanjutan tanpa ada perlibatan masyarakat. Maka konsep kita adalah melestarikan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Di sini di Bening Saguling Foundation masyarakat kita ajak posisinya sebagai subjek dan juga sebagai objek. Sebagai subjek mereka adalah ikut membantu, ikut sebagai pelaku, dan sebagai objek juga dia penerima manfaat dari program yang kita buat bersama-sama dengan masyarakat. Kalau nggak salah Pak Indra itu lulusan matematik, ya, betul? Saya matematika Unpad ya. Matematika Unpad nih, kenapa kok jadi belok ke lingkungan nih Pak? Kalau boleh tahu nih. Ya itu tadi bahwa saya begitu pulang beres kuliah, saya melihat kondisi lingkungan ada dua masalah ya. Pertama masalah kerusakan lingkungan. Masalah kerusakan lingkungan di Sungai Citarum itu adanya sampah yang luar biasa banyak, yang masif, bahkan dulu Sungai Citarum pernah dijuluki sungai terkotor di dunia. Yang kedua ada eceng gondok itu di Waduk Saguling aja 94 hektar. Ini luar biasa. Yang ketiga sedimen. Dulu kita tidak mengenal adanya lumpur ya, sekarang kan Sungai Citarum sedimennya luar biasa parah. Selain itu juga ada masyarakat yang berdiam di sekitar Sungai Citarum waktu itu masih kondisinya sangat memprihatinkan, baik pendidikannya, baik ekonominya, baik kondisi sosialnya. Dan saya punya background matematika. Nah dari situ saya coba bikin semacam model gitu. Model kayak misalnya diagram pen. Kalau misalnya kita punya himpunan, satu himpunannya kerusakan lingkungan yang elemennya adalah sampah, eceng gondok, dan sedimen. Yang kedua adalah kondisi sosial ekonomi masyarakatnya, tingkat pendidikannya yang rendah, kemiskinannya juga, terus sosialnya juga. Nah kedua masalah ini di Citarum ini coba kita dekatkan. Nah ada irisannya. Nah irisannya saya masuk di situ, pemberdayaan.
gitu. Berarti nyambung nih Sobat Citarum ya, ilmu Iya. matematiknya di situ ya. Ya, nyambungnya di situ. Gitu. Oke, tadi kan basicnya adalah masyarakat Iya. sebagai subjek dan objek. Bagaimana sih pendekatan Bapak nih kepada masyarakat langsung supaya mau ikut tergerak begitu? Masyarakat itu konsepnya mereka tidak akan mengikuti apa yang kita katakan. Jadi kalau misalnya kita ajak, ayo teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kita bersihkan Citarum, dia nggak bakalan mau. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kita ngambilin eceng gondok yuk, kita bikin kerajinan, kita jual, mereka nggak bakalan mau. Mereka akan mengikuti apa yang kita kerjakan. Nah pada waktu itu, saya begitu beres, saya langsung terjun di Sungai Citarum, ngambilin sampah di Sungai Sendiri Citarum. tuh, Pak, Ya sendiri, awalnya? awalnya sendiri. Kita memilah juga kita nggak tahu. Yang waktu itu kita memilahnya sesuai dengan warnanya aja. Ya. Ini warna hitam, ini warna putih, ini kuning sampah itu. Padahal ternyata beda. Bahwa sampah itu ada jenisnya. Misalnya jenis plastik itu ada high value, ada low value, ada HDPE, LDPE dan sebagainya. Waktu itu kita belum tahu. Tapi kita coba aja melangkah. Nah sudah terkumpul kita jual dan begitu dijual pabriknya nggak mau nerima gitu. Akhirnya pabriknya boleh dia mau nerima asal dipilah di sana. Akhirnya saya selama 2 minggu waktu itu saya pulang pergi dari sini ke Cigondewa pakai sepeda. Memilah di sana. Jadi apalagi di Cigondewa Di Cigondewa saat waktu itu memilahnya. memilah. Akhirnya saya pilah. Dari situ saya belajar tahu, oh jenis-jenis plastik itu seperti itu. Nah kedua, setelah tahu, baru kita coba menampung juga dari teman-teman. Ada yang mau bergabung gitu, ngambilin sampah dari sungai. Akhirnya kita jadi bandar atau pengepul lah seperti itu. Selain itu juga eceng gondoknya juga sama. Saya berpikir, saya orang matematik nih, saya bisa mengerjakan soal-soal matematik yang rumit. Masa bikin kerajinan dari eceng gondok nggak bisa gitu. Mantap. Nah saya ambil eceng gondok, saya coba dikeringkan, coba bikin kerajinan, bikin tas, kursi, meja gitu. Lama-kelamaan ini juga menarik bagi masyarakat. Akhirnya masyarakat banyak yang mau bergabung. Seperti Iya, itu. iya. Kalau eceng gondok Pak saya penasaran, belajarnya dari mana? Dari internet kah atau gimana? Kalau dulu kan nggak ada internet. Atau ngulik aja gitu, Kalau Bapak? dulu ngulik aja paling dari buku atau dari TPRI kalau dulu. Oh, dari TPRI. Gitu. Gitu saya lihat, oh bikin kerajinan seperti ini. Oh kalau misalnya bikin tambang seperti ini, itu pernah banyak gagalnya kalau bikin tambang. Yang namanya tambang kan panjang. Oh, kalau ditambang tuh bisa juga ya dari iya, eceng eceng gondok kan gondok ya? cuma segini. Nah ternyata ada teknik cara bikin menyambungnya gitu. Itu lama sekali untuk menemukan seperti itu. Tapi itu saya belajar autodidak. Otodidak ya, luar biasa. Ya. Tantangan yang paling besar yang dialami selama ini apa nih Pak? Tantangannya ada dari dalam dan dari luar. Dari dalam adalah misalnya dari orang tua. Orang tua kan nggak mau nerima. Saya lulus dari Unpad jadi pemulung nggak nerima. Istri saya juga. Saya lulus dari Unpad kok jadi pemulung nggak nerima gitu. Tantangan dari luar, dari dalamnya. Dari luarnya juga pasti banyak cemoohan. Oh coba makanya jangan kuliah tinggi-tinggi tuh kayak gitu. Tapi kita tantangan-tantangan itu kita coba dirangkum menjadi sebuah visi bahwa saya ke depan harus seperti ini. Maka saya katakan kepada orang tua saya, kepada saya, nanti saya akan seperti ini gitu. Saya akan ada di TV, saya akan seperti ini. Dan itu kebuktian sekarang. Akhirnya orang tua dan istri dan keluarga juga menerima ketika kita sudah bisa mewujudkan visi itu. Jadi dijelaskan begitu kepada Iya, keluarga begitu ya nah, visi ke depannya seperti iya. apa. Nah, ingin tahu juga nih Pak, secara sosial ekonomi masyarakat di daerah KBB sendiri nih Pak ya, mata pencahariannya dan karakteristik seperti apa sih Pak sebenarnya kalau di sini itu? Kalau dulu mata pencahariannya petani, tapi kan ketika ada alih fungsi lahan pertanian menjadi waduk, itu kan mereka menjadi buruh tani, ada juga yang buruh serabutan. Nah itu yang membuat kita tergerak, kita ingin memperbaiki itu. Makanya kita konsepnya ini bagaimana ketika misalnya di Citarum ini ada masalah sampah, ada masalah eceng gondok, tapi masalah ini kita coba rubah menjadi berkah. Nah dari itu kita melibatkan masyarakat. Ada yang misalkan jadi pengambil sampah atau kita sebut pelestari, mereka ngambil sampah, sampahnya mereka kumpulkan kita jual gitu, sehingga mampu memperbaiki taraf hidup mereka. Misalkan dari kesehatannya juga kita bikin di sini ada namanya poliklinik berbayar sampah, Mitra Enviro gitu. Ini merangkum bagi masyarakat di sini ketika mereka berobat susah, misalkan keluar jauh, nah kita siapkan seperti itu. Sehingga konsepnya adalah subjek dan objeknya jalan. Ketika subjeknya adalah masyarakat memperbaiki lingkungan, objeknya adalah mereka menerima manfaat, baik itu ada pengobatan gratis, ada pendidikan di sini gratis, itu sebagai objeknya gitu. Maka yang kita bangun adalah seperti itu. Bagaimana hubungan korelasi positif antara keberadaan Sungai Citarum dengan masyarakat yang ada di sekitar Sungai Citarum itu sendiri. Korelasinya harus positif, jangan negatif gitu. Jadi mungkin kalau konsepnya seperti masyarakat bisa ngambil sampah dari Citarum. Iya. Pakai sampahnya itu bisa di klinik kesehatan di sini bisa, ataupun sekolah begitu ya Pak ya? Ya, jadi ketika mereka ngambil sampah di Sungai Citarum, mereka sebagai pelaku, mereka jual ke kita, mereka dapat pendapatan gitu. Tapi pendapatan itu juga kita dapat pendapatan. Nah, keuntungan yang kita
hasil pembelian dari mereka kita jual lagi, kita daur ulang, itu tidak dinikmati oleh yayasan. Tapi kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk sarana pendidikan yang gratis, dalam bentuk sarana kesehatan yang gratis, gitu seperti itu. Dalam bentuk beasiswa, gitu. Nah seperti itu. Sehingga ketika mereka sebagai subjek ikut membersihkan Sungai Citarum, di sisi lain dia juga sebagai objek penerima manfaat dari hasil yang kita sama-sama hasilkan dari hasil usaha daur ulang sampah plastik itu sendiri. Jadi langsung dampaknya, efeknya ke masyarakat, ke masyarakat begitu, lagi, Pak ya? Iya. Kayak tadi tuh saya tertarik sama klinik nih Pak, itu cari dokternya kayak gitu di mana nih Pak? Ya itu kan kita kerjasama dengan puskesmas terdekat, kerjasama juga dengan para donatur gitu ya, para donatur gitu. Dalam hal ini kan ada nama Sindo yang sebagai donaturnya kan ya. Jadi si dokternya sama obat-obatannya di cover oleh dari donatur itu gitu. Kita menyiapkan tempatnya aja. Kolaborasi ya Pak sistemnya ya? Ya betul, itu kolaborasi. Nah itu tuh paling penting nih Pak, karena di Citarum itu Perpresnya kan tahun 2018 nih Pak saat itu hadir. Dan sedangkan Bening Saguling 2014 berdirinya ya. Saat itu kondisinya seperti apa sih Pak di Sungai Citarum? Tahun segitu gitu. 2014. Kondisinya sangat parah ya. Jadi dulu di sini hamparan sampahnya sangat luar biasa parah. Makanya kan Perpres itu hadir karena ada kegiatan kita sebenarnya dengan dulu yang namanya Gary kan, yang dari Prancis itu, Kang Gary sama Sam, itu kita yang mengawal mereka dari mulai Majalaya sampai ke Muara Gembong. Nah dari situ akhirnya ikut mengawal? Ikut, karena timnya ada di situ. Nah dari situ kan akhirnya dunia melek, termasuk juga kita Indonesia, pemerintah pusat melek. Akhirnya 2017 aksinya saya dengan Gary, dengan Sam, dengan beberapa NGO. Nah 2018 lahirlah Perpres itu. Seperti itu. Jadi sebelum 2018 sangat parah, luar biasa Sungai Citarum. Melihat perubahan setelah ada Perpres seperti apa nih Pak? Perubahannya yang sangat signifikan adalah terkait dengan kualitas air. Itu kita kerasa. Kalau dulu ya, kalau misalnya musim kering seperti ini, airnya sangat bau sekali. Kadang-kadang warnanya juga hijau gitu, hitam. Iya, hijau hitam gitu. Tapi sekarang kualitas air relatif lebih bagus. Seperti itu. Dan ikan sudah bisa berenang di situ ya Pak ya? Betul. Nah itu. Pak, kemarin yang sempat viral nih di jembatan BBS sampah yang luar biasa itu sama eceng gondok. Memang karakteristik sungai di KBB sendiri itu masalahnya paling besar sedimentasi dan eceng gondok atau seperti apa Pak? Ya itu sampah itu viral waktu itu ada di BBS ya, karena memang ada satu penghalang ya, kalau nggak salah ada jembatan, sehingga sampah itu tidak bisa mengalir ke sini. Padahal di sini di Bening Saguling kita punya namanya barrier atau trust boom yang kita kerjasama dengan River Recycling Finlandia kita pasang. Sebenarnya sampah itu harusnya ngumpulnya di sini. Tapi kok kenapa sampah itu ngumpulnya waktu itu di BBS? Karena memang ada jembatan masyarakat itu yang digunakan buat masyarakat, sehingga itu menghalangi sampah itu. Memang asalnya nggak ada jembatan itu asalnya? Asalnya nggak ada jembatan itu, sehingga menghalangi sampah supaya bisa kehilir gitu. Akibatnya karena ada di situ dan di situ banyak lalu lintas di jembatan itu, pasti itu akan menjadi viral gitu. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi jembatan, maka sampah itu sudah mengalir di tempat kita. Nah kalau di tempat kita kan di sini ada aktivitas kegiatan kita dengan sektor 9 ya. Sektor 9 menggunakan alat berat dengan beko, kami menggunakan conveyor dengan menggunakan perahu dengan melibatkan masyarakat tadi ya. Yang namanya programnya adalah Citarum Repair sama plastik kredit gitu, seperti itu. Sehingga sekarang sampahnya sudah mulai terangkat oleh kita dan teman-teman dari sektor 9. Kalau program plastik kredit seperti apa nih Pak? Plastik kredit ini adalah kita membeli sampah plastik yang jenisnya low value. Jadi di Sungai Citarum itu sampah plastiknya ada dua, high value yaitu kayak misalnya PET, botol ya, misalnya botol atau minuman, cup minuman gitu. Itu high value artinya bahwa sistem itu sudah ada daur ulangnya. Tapi yang paling banyak adalah plastik-plastik yang low value, misalnya saset kopi, saset sampo, kresek itu paling banyak itu, paling banyak. Nah sampah itu tidak ada yang menangani, tidak ada yang membeli karena itu nggak laku. Nah kami kerjasama dengan River Recycling Finlandia itu kita punya program yang namanya plastik kredit. Jadi kita melibatkan masyarakat, sama kita dikasih perahu sampan kayu, mereka mengambil sampah-sampah jenis itu, mereka kumpulkan, mereka jual ke kami ke Bening Saguling Foundation. Dan diterima ya? Dan diterima. Kita nerima harganya Rp750 per kilo. Per kilo, iya, seperti itu. Dan efeknya terasa nih Pak? Efeknya terasa karena 1 bulan itu kita mampu mengumpulkan 60 ton dari yang sampah yang low value itu. Konsepnya tadi kan mereka sebagai subjek, orang tuanya pemulung ngambilin sampah, nah sebagai objek anaknya dia mendapatkan fasilitas pendidikan gitu, sehingga jangan ada begini
jangan sampai kita melanggengkan dunia pemulung gitu. Ya. Orang tuanya pemulung, anaknya jadi pemulung lagi, itu kan nggak Jangan ya, sehat. Pak, ya. Justru ya anaknya harus punya pendidikan yang lebih tinggi.